satu-satunya, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah melupakan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini ibadah kami Tuhan, kami bawa sepenuhnya kehadirat-Mu. Engkau harus hadir di tempat ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan Yesus. Apalah arti ibadah kami Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur selalu Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Mari Bapak Ibu kita katakan bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan kami takkan ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau Bapa kami yang tidak pernah melupakan kami. Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan kami takkan ragu Tuhan, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
dulu hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus mengalir. Oh, mengalir, mengalir Tuhan, mengalir di tempat ini. Haleluya. Nikmati hadirat-Nya. Oh ya, Yesus Tuhan, yeah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh Yesus Kristus. Oh ya, saya Yesus Kristus. Yesus ya, saya Kristus. Kaya raya sini Yesus Kristus. Kaya Yesus Kristus. Ya saya Yesus Kristus. Ya saya Yesus Kristus. Oh ya, cara kira la sara ya sira. Koya la sira ya shosa kira. Aya sara sera la sera kira. Koya sera la shira kira shosa. Kala la shana na moya sera kira. Malaya se. Hallelujah, kira Yesus. Kala kira yo wala kira. Koya la shira la sara. Solaya kira yo wala kira. Koya la kira na shosa. Sebab kami bersyukur Tuhan. Sebab kami bersyukur kami punya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk bersyukur lebih lagi Tuhan. Dalam segala keadaan kami hari-hari ini Tuhan Yesus kami yang baik. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus kami. Dalam sikap menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Saya rindu jemaat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau puji Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar
Hadirat-Mu yang memberikan kami kepuasan, hadirat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi di tempat ini. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebab Yesus yang menjadi pilihan kita, amin. Amin, boleh tepuk tangannya. Boleh tepuk tangannya lebih lagi buat Tuhan. Sebab Yesus yang menjadi pilihan kita, amin.
baru. Tiada berkesudahan. Boleh goyang lagi. Kita mau goyang buat Tuhan Yesus. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus, oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, na 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 na. Oh, oh, na 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 na. Yesus Tuhanku, haleluya. Haleluya, Yesus kami yang baik. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau tiada bandingannya, tiada duanya dalam hidup kami Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau bangkit buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebab dalam nama Yesus, sebab hanya nama Yesus saja Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Sebab hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Bahkan saat tidak ada jalan sekalipun Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Tiada jalan hadapi persoalan. Yesus di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
Sungguh kami adalah orang-orang yang sangat beruntung sebab kami memiliki Allah yang sanggup memberikan kepastian bagi hidup kami Tuhan. Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sehingga Tuhan kami berjalan dalam sebuah kepastian iman. Maka karena itu Tuhan berikan kepada kami Tuhan roh itu supaya kami tidak ada keraguan dalam mengiring Engkau. Kami menyadari dalam hidup ini banyak pergumulan yang kami alami Tuhan, dan seringkali kadang itu menggoda kami untuk kami ragu akan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan melalui pujian itu iman kami dibangkitkan kembali. Iman kami diyakinkan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan urapan-Mu yang baru tercurah Tuhan di tempat ini atas hamba-Mu dan atas seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kendalikan dan kontrol setiap perkataan hamba-Mu Tuhan, agar setiap telinga yang mendengar perkataan hamba-Mu beroleh kasih karunia. Berbicaralah kepada kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama umat Tuhan kita sepakat berkata amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Dan sambil duduk boleh saudara kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan memberkati, jangan tidur gitu saudara ya. Ini jamnya jam ngantuk saudara. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya di sini ada banyak orang, ada 1000 orang, saya ingin mendengar semua suaranya. Shalom. Puji Tuhan. Yang masih bersuka cita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Ya, terima kasih, merupakan satu penghormatan buat saya untuk saya dipercayakan berdiri di atas mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala, terima kasih pengurus gereja untuk kesempatan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kami datang dari Kalimantan Timur, seluruh anggota BPD kecuali Bapak Komisaris. Ada Ibu Ketua, ada Ibu Bendahara, nanti perkenalan sendiri lebih lanjut, saudara-saudara. Nah, seyogyanya ibadah kedua ini Pak Komisaris, tapi Pak Komisaris berhalangan untuk hadir karena istri beliau tiba-tiba sakit. Saudara, kita doakan supaya Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Tapi saya memang sudah menyiapkan juga, ketika saya dihubungi, saya menyiapkan khotbah dan seperti di brosur yang dibagikan kepada jemaat Tuhan, judul khotbah itu adalah Cermin Kehidupan Kristus Paskah Kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang berkati Tuhan, saya rindu jemaat Tuhan untuk melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Kristus setelah kebangkitannya. Dan kita perlu belajar dari situ, kekasih Tuhan, karena seperti Paulus berkata, saudara-saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Kristus sendiri, maksud saya Rasul Paulus sendiri, ada satu kerinduan yang utama adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan saya rindu kita bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu, tapi kita hari ini dan seterusnya akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang rindu katakan amin. Kita rindu mengalami kuasa kebangkitan itu. Baik kekasih Tuhan, saya lupa menyebutkan nama saya. Nama saya Samuel Darmanto, Bapak Ibu diberkati Tuhan ya. Samuel nama dari Tuhan, Darmanto itu nama yang diberikan orang tua. Darmanto itu nama Jawa pasti ya, dari dua kata Dharma dan Anto. Dharma artinya kebaikan, Anto itu orang laki-laki Jawa. Jadi orang laki-laki Jawa yang baik hati itulah saya gitu, kurang lebih saudara ya. Anak saya 4, banyak yang tanya Pak kenapa anaknya 4? Karena Injil ada 4 saudara ya. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Saya rindu anak saya diutus ke barat, utara, selatan memberitakan Injil dan ke timur. Ya, baik, puji Tuhan. Nah, hidup pasca kebangkitan Kristus itu seperti apa? Nah, itu yang kita perlu belajar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, fakta tentang kebangkitan Tuhan selama 40 hari, sebenarnya Tuhan melakukan banyak hal yang barangkali tidak semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau sudah membaca keempat Injil itu hanya sebagian kecil yang ditulis dari peristiwa-peristiwa yang ada, kekasih Tuhan ya. Semua kalau mau ditulis, Rasul Yohanes mengatakan ini, kayaknya kalau mau ditulis, dunia ini tidak akan cukup memuatnya. Nah, lalu kemudian dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, saudara-saudara dikatakan demikian. Bisa bantu saya next slide-nya.
Saudara-saudara, dikatakan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Saudara-saudara, next slide-nya. Ya, next, oke, satu lagi. Mari yang digaris bawahi kita baca sama-sama. Saudara-saudara, telah dicatat sama-sama supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang percaya Yesus sebagai Mesias katakan amin dulu. Nah, kekasih-kasih Tuhan, berita dan fakta tentang kebangkitan Tuhan itu luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa fakta dan berita tentang kematian Tuhan merupakan sebuah titik tolak, sebuah pondasi yang kokoh bagi iman Kristen, bagi kehidupan Kristen. Siapapun yang ingin membangun kehidupan Kristennya harus dibangun di atas dasar kebangkitan Tuhan. Mengapa? Karena kuasa kebangkitan Tuhan itu telah mengalahkan semuanya. Katakan amin. Nah, kekasih-kasih Tuhan, sangat rapuh apabila saudara-saudara kekristenan ini tidak dibangun di atas dasar Yesus yang bangkit dari kematian. Mengapa? Karena pada dasarnya, pada akhirnya, kalau saudara-saudara Yesus tidak bangkit dari kematian, dia tidak beda jauh dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain, dengan nabi-nabi yang lain. Nah, Rasul Paulus mengatakan sia-sialah kamu percaya kalau Yesus tidak dibangkitkan. Yang kedua, saudara-saudara, fakta dan berita tentang kebangkitan Tuhan membuktikan Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Saya berani katakan saudara-saudara, kekuatan yang luar biasa, yang tidak tertandingi saudara-saudara dalam hidup ini setelah Tuhan adalah maut. Gak ada orang sehat apapun hari ini saudara bisa berkata, Pak saya sehat, saya check up, saya periksa semuanya sehat. Tapi kalau namanya maut sudah menjemput, gak peduli Anda sehat atau tidak sehat. Betul? Ada orang yang sakit-sakitan sepanjang hidupnya, tapi umurnya lebih panjang daripada orang yang sehat. Saudara. Ada orang yang baru olahraga, langsung juga dijemput maut. Jadi kekuatannya itu gak bisa dihadang oleh apapun. Tapi Yesus Tuhan kita telah mengalahkan maut karena Dia bangkit dari kematian. Katakan amin. Nah, yang ketiga kekasih Tuhan, ya, fakta kebangkitan Tuhan memberikan jaminan akan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Ada jaminannya di situ, kita beroleh hidup yang kekal, kita beroleh pengampunan dosa. Rasul Paulus sekali lagi dalam kitab 1 Korintus mengatakan saudara-saudara bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu tetap hidup dalam dosamu. Artinya saudara-saudara pengampunan itu gak sempurna. Tapi dikatakan kekasih Tuhan, musuh yang dikatakan bahwa tanpa kebangkitan kita masih hidup di dalam dosa. Berarti setelah Yesus bangkit dari dosa, maka kita tidak lagi dikuasai dosa. Katakan amin. Yang keempat, saudara-saudara, ini cepat sedikit. Yang keempat, fakta tentang kebangkitan Tuhan. Ya, tanpa tentang kebangkitan Tuhan memberikan bukti nyata dan jaminan bahwa pengharapan akan kebangkitan di masa depan sungguh ada. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara, dikatakan gini, jika kebangkitan itu tidak ada, maka Kristus gak mungkin dibangkitkan. Tapi yang benar adalah kebangkitan itu ada, karena itu Kristus bangkit. Dan itu artinya satu saat kita juga akan mengalami kebangkitan. Pengharapan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Memang Alkitab mengatakan begini, satu saat semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Tapi yang pertama, dibangkitkan untuk dihukum, yang kedua dibangkitkan untuk menerima upah. Nah, saya berdoa kita adalah bagian yang kedua. Amin. Semua akan dibangkitkan, tapi masalahnya yang di luar sana nggak ngerti. Orang-orang di luar kekristenan nggak ngerti tentang kebangkitan itu, saudara. Kalau kita tahu kita punya jaminan yang pasti, sebab Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mati, bangkit dan hidup selama-lamanya. Yang kelima, saudara. Yang kelima adalah fakta kebangkitan Tuhan membedakan dan membuktikan bahwa Yesus lebih unggul daripada pemimpin, daripada tokoh, daripada nabi, daripada rasul, daripada pendiri agama, dan tokoh-tokoh yang lainnya di seluruh dunia. Nama besar yang dimiliki dunia ini dalam sejarah tidak bisa menandingi nama Yesus. Mengapa?
Karena mereka semua mati, bisa dijumpai kuburnya dan tidak bangkit lagi. Tapi Yesus mati dan kemudian dijumpai kuburnya, tapi kubur kosong sebab Yesus telah bangkit dari kematian. Katakan yes. Amin. Nah, kekasih-kasih Tuhan, lalu seperti apakah kehidupan Kristus pasca kebangkitannya? Kehidupan Kristus pasca kebangkitannya, tadi pagi kita belajar dua hal. Yang pertama, pasca kebangkitan, Kristus memakai tubuh kemuliaan. Kemuliaannya menjadi sempurna, tidak terbatas seperti sebelum dia dibangkitkan. Sebelum dibangkitkan, Bapak Ibu ngerti Tuhan, Yesus merasa lelah, Yesus merasa capek, Yesus merasa lapar, Yesus merasa sakit. Jadi saudara-saudara jangan bayangkan waktu Yesus disalib, dianiaya, saudara-saudara Yesus itu nggak sakit. Sakit. Pada waktu dipaku tangannya, sakit luar biasa. Pada waktu duri ditancapkan ke kepalanya, itu sakit luar biasa. Makanya Mesias itu disebut Mesias yang menderita. Karena apa? Sakit luar biasa. Tapi pasca kebangkitannya, tubuhnya sempurna. Menjadi sempurna dan penuh dengan kemuliaan. Dan yang kedua, pasca kebangkitannya, Yesus tidak dibatasi lagi oleh dunia. Dia bisa tembus pintu yang terkunci. Dia bisa ketemu saudara dan saya kapanpun dia mau. Nah, kekasih Tuhan, ini pengharapan kita juga akan masa depan. Satu saat kita akan memperoleh tubuh kemuliaan yang tidak lagi terikat oleh dunia. Nah, sekarang dalam khotbah yang ibadah yang kedua ini, kita belajar hal yang lain lagi. Pasca kebangkitannya, Yesus tidak mati lagi. Dia hidup dan tidak mati lagi. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik ya saudara, perhatikan baik-baik. Kebangkitan Kristus dari kematian, dari awal berusaha sedemikian rupa untuk kemudian dihalangi. Sampai hari ini. Saudara-saudara, kalau prajurit-prajurit kasih tahu, mereka yang menjaga dikasih tahu, dikasih uang dan dibilangin, saudara-saudara, kasih tahu ya, bahwa muridnya mencuri mayat Yesus pada waktu kalian tidur. Ditutup dengan kebohongan. Hari ini saudara masih juga didengungkan. Yesus itu tidak mati. Mengapa? Karena Yesus tidak disalibkan. Yesus diganti oleh orang lain. Jadi saudara-saudara, fakta kebangkitan ini berusaha dihalangi. Mengapa? Karena kekuatan dari kebangkitan itu sungguh luar biasa. Kuasa kebangkitan itu sungguh luar biasa kalau kita hidup di dalamnya. Kasih Tuhan, dia hidup dan tidak mati lagi. Apa maksudnya? Roma pasal 6 ayat 9 dan 10 berkata gini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sama-sama ayat 10, 1, 2, 3 ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah hidup bagi Allah. Ini yang saya ingin garis bawahi. Pasca kebangkitannya, Yesus tidak mati lagi. Dia hidup dan hidupnya bagi Allah. Kalau kita ingin bercermin dari kehidupan Kristus, maka saudara-saudara setelah kita dibangkitkan bersama Kristus secara rohani, harusnya setiap orang Kristen hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidup bagi Allah. Konsekuensinya apa Pak kalau hidup bagi Allah? Saudara, konsekuensinya sangat luar biasa. Mengapa? Kalau orang hidup bagi Allah, maka dia pasti akan menghindari yang namanya dosa. Kalau orang hidup bagi Allah, pasti dia tidak mungkin suka berbohong. Kalau hidupnya bagi Allah, nggak mungkin dalam bisnis dia tipu rekan bisnisnya. Halo? Saya ketemu dengan beberapa orang, saudara-saudara, bisnismen dan bercerita, Pak, emang kalau orang Kristen bisnis itu dibedakan atau maksudnya saudara tidak harus sesuai firman Tuhan. Lalu saya tanya balik, emang kenapa? Dia jawab begini, saudara. Saya punya rekan bisnis Pak. Rekan bisnis saya ini pengurus gereja, pengerja gereja Pak. Tapi saya ditipu sampai jumlah ratusan juta. Karena ada yang berprinsip bahwa saudara-saudara, bisnis itu beda Pak dengan Alkitab. Bisnis itu beda dengan iman Kristen. Saya yakin kalau setiap kita
punya komitmen hidup kita bagi Allah, bercermin dari kehidupan Kristus, maka kita tidak akan melakukan itu. Setuju? Amin. Tadi pagi saya sampaikan, saya berdoa juga saudara. Saya ingin sampaikan lagi. Kita anak-anak Tuhan yang duduk di dunia pemerintahan atau dimanapun, kita yang punya jabatan-jabatan tertentu, kalau kita hidup bagi Allah, maka kita pasti tidak akan korupsi. Kenapa Pak Samuel kok bicara korupsi? Sering khotbah itu bicara tentang korupsi. Ya, karena korupsi membuat bangsa kita bodoh. Sudah tahu bahwa Indonesia bagian timur harusnya hari ini Bu, itu sudah tercover semua internet Pak. Indonesia bagian timur harusnya tercover semua internet sudah minimal 4G. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? BTS katanya dibangun, laporannya fiktif, ternyata dikorupsi jumlahnya 8,3 triliun. Itu kalau dibelikan dawet saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara. 8,3 triliun dibelikan dawet itu sudah menenggelamkan Klaten. Bayangkan, harusnya hari ini anak-anak kita pintar. Dengan teknologi, dengan mereka bisa menggunakan gadget, membuka informasi dengan cepat, mereka jadi lebih pintar 7 kali lipat dari yang tidak menggunakan gadget. Tapi karena dikorupsi dan celakanya yang mengkorupsi ini saudara-saudara lagi-lagi Kristiani. Halo? Kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan, lihat, oh Yesus pasca kebangkitannya, dia hidup bagi Allah, maka saya kerja bagi Allah, saya bisnis bagi Allah, saya melayani bagi Allah, saya sekolah kuliah bagi Allah, saya berumah tangga bagi Allah, dan semua yang dilakukan bagi Allah pasti mulia adanya. Amin. Setuju saudara-saudara? Sayangnya Bapak Ibu, ketika kita hidup bagi Allah, kita berpikir bahwa hidup bagi Allah hanya di dalam gereja. Lalu di luar gereja kita nggak hidup bagi Allah. Ini kan yang mengerikan. Di Kalimantan Timur sebentar lagi sudah ditetapkan jadi ibu kota negara Nusantara, ya. Sekitar bulan September atau Oktober akan dibawa kurang lebih 11.000 PNS dari Jakarta dipindahkan ke Kalimantan Timur. Saya sering berkata kepada jemaat Tuhan. Bahkan saya berdoa saudara-saudara untuk jemaat GSJA khususnya di Indonesia. Satu saat saya katakan, saya seperti bernubuat. Seperti bernubuat. Saya katakan satu saat anak-anak muda yang hari ini masih kuliah, anak-anak muda yang hari ini masih sekolah, saya berdoa anak-anak muda GSJA satu saat mereka akan duduk di gedung-gedung kementerian, mereka akan duduk di gedung-gedung parlemen yang bisa mengubah wajah ini, bangsa ini. Tapi syaratnya mereka harus benar-benar dididik hidup bagi Allah. Kalau tidak Bapak Ibu berkati Tuhan, kita akan jumpai akhir-akhir ini kasus-kasus yang terjadi. Saudara lihat saudara di Indonesia ini, kasus-kasus korupsi yang terjadi. Rata-rata itu namanya itu ternyata Kristen atau Kristiani. Ya, ada sebuah artikel saudara, ini mereka seperti guyonan begitu, seperti guyonan mengatakan gini. Kalau yang non Kristen katanya gitu, kalau korupsinya berjamaah katanya, dibagi gitu. Tapi kalau orang Kristen korupsinya untuk diri sendiri katanya. Nah, saya berdoa, saya rindu. Anak-anak muda kita satu saat akan jadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi syaratnya dia harus hidup bagi Allah. Katakan amin. Jadi pejabat negara, jadi birokrat, jadi apapun, pastikan itu bagi Allah. Bisnis bagi Allah, jualan bagi Allah, semuanya. Dan saya percaya nama Tuhan dimuliakan. Itu cermin dari kehidupan Kristus pasca kebangkitan. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Alkitab berkata gini, ayat 11 dari kitab Yohanes pasal 25 sampai 26. Dia hidup dan tidak mati lagi. Dikatakan jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini berkat yang kedua, kalau kita melihat kebenaran ini bahwa Yesus setelah bangkit,
dia hidup selama-lamanya, dia tidak mati lagi. Ini juga berkat bagi kita, saudara-saudara. Karena bicara tentang berkat kebangkitan itu memiliki dua dimensi. Yang pertama, saudara-saudara, itu berkat eskatologis. Satu saat memang semua tubuh kita akan dibangkitkan bersama Kristus. Yang kedua juga itu secara rohani, berkat hari ini. Nah, kita berkata sebelum dalam Tuhan, engkau sudah mati bersama Kristus, hendaklah engkau bangkit juga bersama Kristus. Artinya hari ini ada berkat kebangkitan itu. Nah, saya nggak ngerti hidup kita hari-hari ini seperti apa. Ada orang yang hari ini masih hidup secara nafas, tapi pengharapannya sudah hampir mati. Ada orang saudara-saudara yang hari ini sedang berjalan kelihatannya seperti biasa, tapi sebenarnya pergumulannya setengah mati. Nah, saya berdoa berkat ini saudara-saudara adalah bagi kita. Maka dikatakan, kalau saya pinjam pertanyaan ini saya ajukan kepada saudara, ayat yang ke-26 berkata gini, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau saya tanya, percayakah saudara akan hal ini? Kita jawab, amin. Dan bagi saya bersaksi, istri saya divonis dokter paling bertahan 6 bulan karena kanker darah, leukemia. Saudara-saudara, saya berdoa buat istri saya. Kan kalau dilihat dari sisi medis, belum ada obatnya kanker darah, leukemia. Jadi saya bilang, suamimu berdoa buat orang lain sembuh, nah izinkan saya berdoa buat kamu. Saya percaya Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu berkati Tuhan, tahun 99 itu saya bawa ke rumah sakit Polri, dibor tulang belakangnya. Lalu saya ingin memastikan, dok bagaimana? Positif Pak. Setiap kali HB-nya turun, saudara-saudara, sampai angka 6,4 jatuh pingsan dia. Kurus. Tapi akhirnya saya berdoa, saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan itu masih berlaku bagi orang yang percaya kepada Yesus. Saya doakan, terus Tuhan proses. Apa yang terjadi? Hari ini sembuh total 100%. Jadi saya nggak ngerti hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi dalam hidup kita yang hampir mati. Saya yakin kuasa kebangkitan Tuhan sanggup menghidupkannya kembali. Apakah pengharapanmu sedang mau mati? Apakah mimpi-mimpimu sudah mati? Hari ini datang kembali kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membangkitkan kembali. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dialah sebenarnya menjadi rahasia kehidupan dan kebangkitan kita. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, inilah kebenaran yang sebenarnya luar biasa. Hidupmu tersembunyi dalam Kristus. Kalau saya gambarkan begini, pinjam dulu sebentar ya. Ini kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu kemudian kalau saya gambarkan tersembunyi dalam Kristus, sederhananya adalah gini. Ini seperti saya taruh di tangan saya taruh di tangan saya, lalu saya tutup begini. Saya tutup seperti ini. Maka sesungguhnya saudara, apapun yang mengancam hidup kita dari luar itu nggak akan kena. Setuju? Kalau saudara mau disantet orang, nggak akan kena. Karena kita tersembunyi dalam. Kalau kita mau diserang orang, mau dijatuhkan orang, sebenarnya kalau kita benar-benar hidup kita tersembunyi dalam Kristus, nggak akan bisa. Karena pasti saudara, kalau ada orang begini, mau ngambil barang ini, pasti dia akan berhadapan dengan tangan saya. Demikian juga ketika hidup kita ada di dalam Kristus. Maka sebenarnya yang menghadapi masalah persoalan lebih dulu adalah Kristus. Maka saya yakin dalam hidup ini, sekalipun banyak pergumulan, banyak masalah, pasti ada kemenangan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ini yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu berkati Tuhan. Yang kedua, setelah kebangkitannya, dia tetap melakukan mukjizat. Saya pikir saudara, setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, lalu ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, selesai. Tapi yang menarik, Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa setelah dia bangkit,
dia tetap melakukan mukjizat. Ini tercatat saudara dalam kitab Yohanes pasal 21, dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mukjizat bukan? Mukjizat. Dilakukan kapan? Setelah Yesus pasca kebangkitannya, dia masih melakukan mukjizat. Dan saya percaya sampai hari ini Yesus masih melakukan mukjizat. Mengapa? Karena Alkitab berkata begini, dalam kitab Ibrani dikatakan begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan yes. Yesus yang sama, Yesus yang melakukan mukjizat. Bukan hanya dia sama kuasanya bekerja, tapi dia juga duduk di samping kanan Allah Bapa. Dia berdoa bagi kita, katakan amin. Sehingga ketika kita butuh mukjizat, dia akan lakukan. Dia akan tolong kita. Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik ya harus percaya Yesus masih melakukan mukjizat. Perkara mereka nggak percaya nggak masalah. Tapi Alkitab mengatakan bahwa setelah kebangkitannya Yesus masih melakukan mukjizat. Dan saya percaya maka mukjizat terjadi. Kekasih-kasih Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bukan mukjizat, kita juga bisa melakukan hal yang Yesus sendiri mengatakan melakukan hal yang lebih besar, yang lebih luar biasa. Kekasih Tuhan, saya pada waktu COVID, saudara-saudara, waktu itu saya diundang khotbah berbarengan 3 tempat. Saya khotbah di Tangerang, saya khotbah di Samarinda dan di Balikpapan. Nah, live-nya bareng, live-nya bareng. Lalu saya nggak tahu ternyata Pastor Arif Multi yang sekarang ketua umum kita, saudara-saudara, dia mengikuti live streaming itu, lalu kemudian dia komen, dia screenshot, dia upload di grup pendeta-pendeta dan berkata gini, hari ini firman Tuhan digenapi yang Yesus katakan, kamu melakukan perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Saudara, Yesus belum pernah khotbah langsung didengar saudara dari banyak tempat. Dalam satu kali khotbah langsung 3 gereja mendengar bareng saudara. Belum pernah. Tapi hari ini hamba-hamba Tuhan, pendeta bukan hanya saya, Ibu Sarah saudara. Khotbah sekali khotbah bisa didengar di mana-mana, bisa didengar lintas pulau, bisa didengar lintas kemana-mana. Ini yang dikatakan kamu melakukan jauh lebih besar saudara. Wah, saya kemudian, saya jadi termotivasi saudara. Jadi termotivasi dari memang benar-benar luar biasa kekasih Tuhan. Nah, saya mau saksikan bahwa memang benar-benar kalau kita percaya Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Ya, jadi pada waktu COVID setelah diumumkan Bapak Ibu lockdownnya dicabut, saya langsung terbang bolak-balik. Setiap 2 minggu sekali Jakarta Samarinda. Saya adalah orang yang paling potensi kena COVID. Tapi saya nggak tahu, saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan suruh saya pergi, kalau Tuhan suruh saya melayani, saya hanya minta proteksi dari Tuhan. Satu saat saya dijemput oleh beberapa staf yang di Samarinda. Lalu kemudian saudara-saudara, setelah pulang, mereka semua, kami satu mobil makan bareng. Mereka semua kena COVID. Saya sehat, padahal duduk bareng makan bareng. Lalu kemudian saya pulang, saudara. Berkali-kali bolak-balik. Saya paling potensi kena COVID. Lalu tiba-tiba istri saya nggak bisa cium bau. Lalu saudara nggak bisa rasa. Wah, demam tinggi. Pokoknya semakin parah. Lalu istri saya bilang, Pak, saya COVID. Lalu saya tes pakai antigen positif. Bapak Ibu berkati Tuhan, anak saya kena juga semuanya. Lalu istri saya bilang gini, Pak, Papa tidur di depan, jangan sama mama. Sebab ini nular. Papa tidur di depan,
mandi kamar mandi sendiri. Biar kami anak-anak sama saya mandi di kamar yang ini. Ini khusus untuk pasien COVID katanya gitu sudah. Lalu saya bilang gini, saya berguru, enggak. Saya akan tetap temanin, saya akan tetap tidur bersama kamu. Sebab kalau malam hari malaikat datang mau jemput kamu, saya bilang saya akan larang. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya sehat walafiat. Saya percaya mukjizat masih terjadi. Amin. Mukjizat masih terjadi. Kuasa kebangkitan Tuhan itu yang menolong kita, saudara-saudara. Karena itu Rasul Paulus berkata, yang kurindukan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Lalu Bapak Ibu, di tengah-tengah COVID saya bersaksi sedikit. Gereja kami di Samarinda dapat berkat 15 miliar dari pemerintah provinsi untuk bangun gedung 4 lantai. Lalu ketika tahap pertama struktur selesai, saudara, anggarannya sisa separuh, dan begitu akan dibangun memasuki masa COVID. Lalu datang dari dinas PU ngasih tahu pada saya, Pak Pendeta, minta maaf, anggarannya dipotong 70%, lalu sisa berapa? Sisa 1 miliar. Jadi untuk menyelesaikan gimana Pak? Kami hanya bikin bangunan, kami akan buatkan ruangan kecil saja di lantai 2 untuk bisa ibadah. Aduh, garuk kepala saudara. Gimana menyelesaikan gedung yang besar? Lalu saya ngomong dengan panitia, kita berdoa supaya Tuhan tolong. Bapak yang berkati Tuhan, dengan biaya yang besar siapa yang punya duit? Kami gak punya duit sebesar itu. Lalu kami berdoa, saudara-saudara berdoa, saya aja berdoa, panitia berdoa, supaya bangunan ini jangan berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu berkati Tuhan, akhirnya selang 1 minggu, gak nyampe 2 minggu, saya dikabarin lagi, datang lagi nih orang dinas PU mengatakan, Pak, anggarannya dikembalikan 100%, sehingga hari ini gedung itu selesai dan diberikan gratis buat gereja. Jadi saya yakin Bapak Ibu berkati Tuhan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan berlaku bagi orang yang percaya. Amin. Ini yang luar biasa. Mukjizat masih ada bagi mereka yang percaya. Itu yang membuat kita harus memotivasi diri bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat. Tuhan masih sanggup menolong kita. Tuhan masih bekerja dalam diri orang yang percaya. Itu harus memotivasi kita sehingga tidak ada yang menyerah, tidak ada yang putus asa. Katakan amin. Terakhir saudara, saya ingin beritahukan yang ini. Ini bagian penting juga, Pak. Tapi kan ada Pak, orang yang setia, dia tidak mengalami mukjizat. Dia sudah berdoa, sudah puasa, tumpang tangan semua pendeta. Dia tidak mengalami mukjizat dan tetap sakit Pak. Lalu bagaimana? Saudara, baru saja yang saya alami tadi pagi saya saksikan juga. Dalam beberapa bulan terakhir istri saya harus antar istri saya bolak-balik rumah sakit, Poknam rumah sakit bolak-balik. Saudara, dan pertamanya nggak ketahuan sakit apa, lalu kemudian akhirnya di MRI diketahui bahwa ada batu empedu. Dokter yang mengoperasi istri saya pesan, Pak Pendeta kalau bisa pesankan kepada jemaat, kasih tahu kalau sudah ada batu empedu lebih baik segera dioperasi katanya. Nah, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya lagi pelayan keluar, saya lagi di Sati Malang lagi berikan KKR seminar. Ada jemaat tiba-tiba video call, teman saya angkat, nggak taunya lagi di rumah sakit, istri saya lagi dirawat, bolak-balik. Nah, akhirnya mau tidak mau harus dioperasi. Kami sudah berdoa, jemaat berdoa. Saya di atas mimbar, saya katakan kita berdoa buat Ibu Gembala supaya mukjizat terjadi, supaya batu-batu itu hancur. Ternyata nggak hancur. Lalu bagaimana? Saudara, saya bergumul dengan itu. Lalu saya dapat jawaban dari Tuhan. Begini, bisa bantu next slide. Saya dapat jawaban dari Tuhan gini. Bisa next slide-nya. Ya. Jika Ia memberikan mukjizat, Dia sedang membuktikan kuasanya sungguh nyata. Tapi jika Ia tidak memberikan mukjizat, Dia sedang meminta kita untuk belajar sesuatu. Bukan berarti kuasanya tidak nyata, tapi Dia sedang mengajar sesuatu kepada kita. Amin. Waktu saya renungkan, waktu saya banyak bincang dengan dokter, saudara-saudara. Lalu saudara, dokter mengatakan, Pak pesankan kepada jemaat. Kekasih Tuhan, saya belajar. Lalu saya bilang kepada istri saya, belajar. Kalau bikin telur goreng,
minyaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Bikin nasi goreng nggak usah banyak-banyak minyaknya, karena dia seneng saudara. Bahkan bikin sambal pun dikasih minyak. Dari situ saya bilang, nah sekarang perlu bertobat. Barangkali kalau terjadi mukjizat, dia nggak pernah bertobat dalam hal itu. Nanti jangan bilang istri saya. Dia senang minyak-minyak, dan rupanya batu empedu disebabkan karena minyak-minyak. Dari situ saya bilang, ini yang kamu harus belajar. Tuhan nggak nyatakan mukjizatnya, tapi Tuhan mau kita belajar sesuatu. Barangkali mungkin ada waktunya kita harus bertobat. Katakan amin. Kekasih-kasih Tuhan, saya berharap bahwa sedikit renungan ini akan menolong kita. Yang pertama, mari kita hidup bagi Tuhan. Mari kita hidup bagi Allah. Kalau kita sungguh hidup bagi Allah, saya percaya hidup itu akan semakin indah, makin mulia, nama Tuhan makin dimuliakan. Kalau yang kedua, saudara-saudara dalam Tuhan, kita belajar yang kedua, Yesus bangkit dan dia tetap melakukan mukjizat. Kita orang yang sebenarnya punya pengharapan akan pertolongan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Kalaupun Tuhan tidak mengizinkan mukjizat terjadi, sekali lagi Tuhan barangkali sedang mengajar Anda dan saya untuk belajar sesuatu. Atau bahkan mungkin untuk bertobat dari sesuatu. Setuju? Kita belajar itu. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan akan menguatkan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Menjadi benih yang hidup dalam hati kami Tuhan. Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau tidak mati lagi Tuhan. Tapi Engkau hidup bagi Allah. Demikianlah kiranya hidup kami bercermin dari kehidupan Kristus. Setelah kami dibangkitkan dari kehidupan berdosa, setelah kami dibangkitkan dari kematian rohani, maka Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa hidup bagi-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan juga hari ini Tuhan. Kalau kami sedang mengalami banyak pergumulan, yakinkan kami bahwa Yesus yang setelah bangkit itu masih melakukan mukjizat sampai hari ini. Itu kami yakin Tuhan, kami punya pengharapan, kami bisa memotivasi diri kami Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
naikkan pujian dari awal. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Dia yang melindungi setiap Ku kita. yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Saya gak punya banyak waktu, tapi saya rindu berdoa buat jemaat Tuhan. Saya tidak mengerti hari-hari kita. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Adakah hidup kita setiap hari memuliakan Tuhan? Di mana Tuhan tempatkan, adakah hidup kita memuliakan Tuhan? Apa yang kita kerjakan, apakah itu kita lakukan untuk Tuhan atau tidak? Yang kedua, saya tidak mengerti pergumulan-pergumulan yang saudara sedang hadapi. Barangkali harapanmu mulai mati, mimpi-mimpimu mulai terkubur. Tapi hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan bahwa Dia adalah rahasia kebangkitan dan hidup kita, sekarang bangkitkan imanmu kembali, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Dia sanggup menghidupkan kembali pengharapan kita. Mukjizat masih ada karena Yesus pasca kebangkitannya masih melakukan mukjizat bagi kita. Mungkin ketika saudara mendengar firman Tuhan, saudara merasa Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa buat saudara, saudara yang dalam pergumulan mungkin. Saudara yang ingin hidupmu semakin memuliakan Tuhan. Ingin diubahkan lebih baik lagi. Mari bersama saya, angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Bukan sekedar tangan kami yang terangkat, tapi hati kami sedang terangkat kepada Tuhan. Iman kami sedang terangkat kepada Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami sedang bergumul dengan kehidupan ini Tuhan. Bagaimana kami bisa terus memuliakan Tuhan, bercermin dari kehidupan Kristus pasca kebangkitannya. Dia terus hidup bagi Allah. Dan demikian juga hari ini kerinduan kami. Kami mengangkat tangan sebagai tanda kami rindu hidup kami memuliakan Tuhan. Hamba berdoa Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memampukan setiap kami. Demikian juga Tuhan, hari ini kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya Yesus yang sudah bangkit melakukan mukjizat sampai hari ini. Karena itu kami berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah setiap kami. Kami yang butuh pertolongan Tuhan, kami yang butuh kuasa kebangkitan. Biarlah anugerah itu tercurah bagi kami.
Bekerjalah atas kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tanamkan firman itu dalam hati kami Tuhan. Kami percaya firman itu begitu berkuasa Tuhan. Firman-Mu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Melalui perkataan firman-Mu, kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terpujilah nama-Mu. Berkati terus seluruh jemaat Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Pendeta Sarah Tuhan, beserta dengan suami, beserta dengan keluarga dan seluruh pengurus gereja yang melayani di tempat ini. Tuhan pakai lebih lagi jemaat-jemaat Tuhan, diberkati pengurus gereja, pelayan Tuhan, semua ada dalam berkat pertolongan Tuhan. Biar hidup kami terus memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Dan kiranya firman-Mu sekali lagi tertanam dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan selalu Rohku selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menjadi sebuah biji sebuah benih yang akan tumbuh dalam hati kami dan akan berbuah, menghasilkan buah yang menjadi berkat buat setiap kami dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menutup firman Tuhan pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami dari pengurus tim ibadah siang mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Samuel Darmanto. Siapa di sini yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya. Kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat tim dari BPD Kalimantan Timur yang sebentar lagi akan jadi ibu kota. Wah, tambah rame ya Pak ya, tambah rame, tambah jemaatnya, wah luar biasa nih, prospeknya luar biasa. Siapa yang mau pindah ke sana jadi ibu kota loh ya. Terima kasih buat Ibu Natalia Gus, buat Bapak Ignatius Mohebing ya Pak ya, terima kasih, dan juga buat Ibu Humi Hasanah ya, beliau sudah jauh-jauh berempat, masih ada pelayanan, masih ada ibadah sore, nanti juga ibadah di Prambanan ya, masih ada 2 kali ibadah. Kita terus dukung doa buat pelayanan beliau-beliau ini ya di Kalimantan Timur. Saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa dimanapun kita anak-anak Tuhan berada ya. Terima kasih, mari kita persiapkan, kita akan memberikan pengumuman dulu atau ya silakan. Puji Tuhan, silakan tim multimedia untuk menampilkan pengumuman. Ibadah Minggu 5 Mei 2024 akan dilaksanakan dalam 3 sesi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah sesi 1 jam 6 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarah Antoni. Ibadah sesi 2 jam 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yohana Rubini. Ibadah sesi 3 jam 6 sore akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tanantoni.
1, Jawa Tengah akan mengadakan Youth Camp pada tanggal 17 dan 18 Juni 2024 dengan tema Be Strong and Courageous. Pembicara dari Departemen Pemuda Nasional GSJA. Registrasi 50.000 saja, bisa dibayarkan melalui transfer ke Tiopori Karunia Aurelia. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Kak Ambar. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir keanggotaan, diharapkan dapat mengisi formulir yang sudah tersedia di lobi gereja. Mohon agar Bapak Ibu semua dapat mengisi secara lengkap untuk keperluan administrasi gereja dan untuk memberi pelayanan yang lebih maksimal dari gereja kepada Anda. Kami mendorong Bapak Ibu Jemaat yang belum bergabung dalam kelompok sel, segera mendaftar dan bergabunglah dalam kelompok sel. Ada sharing, ada saling mendoakan, dan ada keluarga yang dibangun di dalam Tuhan. Bergabunglah di dalam kelompok sel. Demikian Philippine News untuk minggu ini. God bless you. Puji nama Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya? Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, kita mau sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang membangkitkan setiap iman dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Besok kita berangkat jam 8 ya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada siang ini. Tuhan, jamah kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman yang sudah boleh kami terima. Amin. Ya Tuhan, tanamkanlah benih firman yang sudah boleh kami terima pada siang ini ya Tuhan. Ya, Agar benih firman ini ya Tuhan semakin mengakar kuat di dalam diri kami ya Tuhan. Dan hidup kami Tuhan semakin berkenan di kehendak-Mu. amin. Hidup kami menjadi kitab terbuka yang terbaca baik oleh orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal akan juru selamat kami. Ya, Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni, yang telah Tuhan beri otoritas penuh untuk mengembalakan jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Berkati dan sertai ya Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Kiranya kuasa urapan-Mu, hikmat marifat ya Tuhan, menyertai senantiasa ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Pastor Samuel Darmanto yang pada kesempatan ini Tuhan pakai luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga dan pelayanannya ya Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Ya, Tuhan. Berkati kedua institusi ini ya Tuhan agar tetap solid, Amin. kuat dan kokoh di dalam menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa kami ya Tuhan. Untuk umat Tuhan di tempat ini yang saat ini dalam pergumulan karena persoalan keluarga, usaha pekerjaan, studinya, sakit penyakit, Tuhan lawat jamah pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga pemulihan terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan mulai mereka boleh bersukacita karena kuasa dan penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.